ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita datang ke hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi kita ini, Kau memberikan kami Tuhan, anak-anakmu di rumahmu. Tuhan, sekarang kami mau memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Tuhan yang memberkati jalannya ibadah kami dari awal kita hingga akhirnya. Tuhan yang berkati puji-pujian kami menjadi persembahan yang harum di hadapan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini.
boleh berkumpul, bersekutu bersama-sama. Biarlah Tuhan kami boleh memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan, kami mau berikan yang terbaik untuk Engkau. Kami mau bersorak, kami mau menari, kami mau bernyanyi. Dan yang hanya kami muliakan adalah nama-Mu. Biarlah nama-Mu yang bertahta di atas puji-pujian kami. Biarlah Tuhan Engkau yang menyambungkan, Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menghadir di tengah-tengah kami. Biarlah Tuhan Engkau sempurnakan ibadah kami. Tuhan tolong dari song leader, para singers, pemain musik, instrumen semua yang dimainkan, dan seluruh jemaat yang hadir. Biarlah kami boleh menikmati berkat surgawi, dan kami boleh pulang membawa damai daripada Tuhan. Biarlah Tuhan kebaktian kami pada pagi hari ini menjadi berkat buat kehidupan kami. Biarlah Tuhan nama-Mu yang dibesarkan dan dimuliakan, dan kami memulai ibadah ini hanya dalam satu nama, Allah penyelamat kami, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Boleh berjabat tangan Bapak Ibu Saudara? Kita mau nyanyikan lagu pujian yang berkata Tuhan yang benar.
puji-pujian kita. Apakah ada yang ingin bersaksi? Apakah ada yang mau menceritakan cinta kasih Tuhan? Waktu dan tempat saya persilahkan. Puji Tuhan. Sebenarnya sudah lama pengen bersaksi ya, karena saya belum siap. Yang tahun kemarin cobaan memang ada, tapi saya bilang Tuhan, cobaan itu saya bilang katakan sudah cukup buat saya. Di tahun yang akan datang 2006 saya bukan menjadi ekor, tapi kan saya ingin menjadikan kepala. Tuhan pasti berubah ya. Dan anak saya dia kerja kuliahnya 3,5 tahun sudah lulus. Dia mendapatkan hasil nilai yang terbaik. Dia bilang sama anak saya bilang, nih bantu doa, tumpang tangan aku nih. Dia bilang, saya bersyukur, berterima kasih. Saya bilang, dia lulus, saya sangat bersyukur, saya sangat minta sama Tuhan. Setiap doa seorang ibu pasti saya selipkan untuk doa saya dan suami. Saya bilang, dia mengatakan bahwa saya tiga-tiganya yang dia kerjakan semua hasilnya baik dan lulus semua. Nilainya pun juga dia tengah-tengah, puji Tuhan, nilai dia yang terbaik. Saya bilang, Mami, beban aku berat. Saya bilang, kamu jangan mengandalkan diri kamu sendiri. Saya bilang, jangan memakai kekuatan kamu sendiri. Pakailah andalan Tuhan. Bicara sama Tuhan. Saya bilang, saya selalu katakan itu, iya Mi, aku udah, tapi aku minta kekuatan dari Mami. Saya bilang, dia bilang begitu, iya Mami akan bantu. Selalu Mami bantu doa apa yang kamu mau dan kamu inginkan. Selebihnya Mami gak bisa untuk melakukan segala sesuatu. Tapi saya bilang, Tuhan, saya gak bisa untuk membukakan hal ini semua. Yang saya bisa saya lakukan, yang tidak bisa saya semoga melakukan. Tuhan itu baik, Tuhan itu maha dengar dan maha tahu. Selalu saya mengatakan hal itu. Tuhan selalu ada beserta di keluarga kami, apapun persoalan demi persoalan selalu ada. Dan sama keluarga saya, dan pihak dari keluarga mami saya, baru bulan suaminya meninggal. Tapi saya bilang, saya ada konflik sama dia, sama anaknya, juga sama papahnya. Saya bilang, dia saya. Tapi saya bilang, wah, kepahitan saya yang dulu, saya serahkan semua ke dalam Tuhan. Apapun yang dia lakukan buat saya dan keluarga saya terima. Tapi hasil itu semua, kepahitan itu pasti ada jalan terbuka keluarnya ke belakang hari. Saya bilang, puji Tuhan, bersyukur saya. Apa yang saya lakukan, yang saya perbuat, mungkin saya bilang dosa buat saya minta ampun sama Tuhan. Akhirnya kemarin bulan itu suaminya meninggal, dia saya, dan saya terus terang saya nggak mengucapkan sedikit kata pun ataupun WA dia ataupun segala rupa saya nggak mengucapkan. Saya hanya bisa berdoa tetap menyelesaikan itu semua sama Tuhan, biar Tuhan angkat semua. Dan dia memang saya bilang dulu dia begitu sombong sama keluarga saya bilang, bahkan sampai dikucilkan. Tapi saya percaya, saya lawan itu semua dengan kata-kata dia. Saya selama ini nggak pernah untuk melawan, sedikit pun saya nggak pernah melawan. Disakit sampai abang saya pun pernah di sana, dia sakitin. Saya bilang, hari itu saya di sana, saya bilang uang dulu memang sangat berharga. Dia mengatakan bahwa saya memakai uang sekolah untuk SPP sebelumnya. Saya bilang, mana pernah saya memakai uang.
uang SPP hanya seberapa, walaupun saya susah. Dia jawabnya selalu setiap bulan saya minta uang SPP, dia bilang jawabnya kelak-kelak Pak. Akhirnya begitu tiba saatnya melonjaklah uang sekolah itu, lalu dia mengatakan jangan uang sekolah kamu pakai katanya buat jajan. Saya bilang tidak ada arti kamusnya bagi saya uang sekolah harus saya pakai buat jajan. Sedangkan saya aja nggak pernah kau kasih uang jajan buat aku. Tapi aku terima dengan baik. Tapi kamu ngomong seperti itu, saya nggak pandang kamu dia saya. Tapi jangan kamu meremehkan saya bilang. Tuhan akan membalas ya semua itu. Kamu lihat, saya bilang, boleh kamu memakai kekayaan kamu saya bilang. Tapi Tuhan itu baik benar. Dia seperti Ayub, dia yang begitu kaya dan megahnya sampai habis semua tumbang. Bahkan anaknya yang laki-laki satu yang dia banggakan untuk akhirnya pengganti orang tuanya, dia meninggal karena dia kena pemakai narkoba. Sampai dia disuntik, dia pakai narkobanya yang suntik punya. Bahkan dia kalau tidak bisa membelinya, dia sampai sayap, dia punya badan. Dia bilang sama saya sakit. Memang kamu sakit, saya bilang. Sampai anaknya dari Sumatera, dari Bubuk, balikkan dia ke Jakarta untuk diatur oleh mami papi saya. Sampai dia saya bilang ini, keluarga saya, kamu boleh nakal, boleh bandel, tapi kamu jangan memakai barang haram itu. Dia bilang, sudah main judi pakai apa itu yang namanya, yang pakai bola itu di meja itu pakai begitu. Sedang kamu sudah menikah, punya istri, punya anak. Ibarat kamu tuh udah disayang, tapi kamu kelakuan kamu tidak bisa dibantu dengan baik, saya bilang. Akhirnya dia bercerai dengan istrinya. Sampai saudaranya bilang, anak nggak tahu diri, dia bilang gitu. Saya hanya bisa melihat dan mendengarkan hari itu. Saya hanya terpaku, Tuhan, Engkau baik buat saya dan keluarga saya. Engkau sudah memberikan harga diri saya dengan baik, dengan kasih-Mu. Terima kasih semuanya. Itulah kesaksian saya yang saya berikan buat kalian semua. Terima kasih. Tuhan selamat untuk Rensi yang sudah menyelesaikan kuliahnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bersaksi? Shalom Bapak Ibu. Kalau tadi Mama Rensi sebagai orang tua, saya di sini sebagai anak. Jadi hari ini tanggal 18 Januari itu adalah hari lahir mama saya. Jadi kalau masih ada hari ini mama berulang tahun. Dan yang mau saya saksikan di sini adalah saya tadi mendengar cerita Mama Rensi bagaimana dia mendoakan anaknya, mensupport Rensi gitu. Yang mau saya sampaikan di sini, saya mau ucap syukur walaupun mama dan papa saya udah gak ada, tapi apa yang boleh mereka tinggalkan, apa yang boleh mereka wariskan dalam kehidupan saya dan keluarga, adik-adik saya, mama dan papa boleh menjadi teladan yang baik. Mereka boleh memberikan legacy, memberikan warisan kepada kami untuk kami boleh selalu setia sama Tuhan. Bagaimana selama hidup mereka menunjukkan kepada kami bagaimana mengasihi, bagaimana melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati. Dan itu yang menjadi ucapan syukur saya kalau sampai hari ini saya boleh melayani Tuhan, saya boleh ada sampai hari ini. Salah satunya karena apa yang sudah diajarkan mama dan papa sejak kami kecil. Kami boleh sama-sama bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh terus berpegang teguh dengan iman pada Tuhan Yesus. Dan kami boleh terus percaya kalau apapun yang kami lewati, apapun yang kami mungkin hadapi, Tuhan Yesus selalu ada bersama kami. Dan saya juga boleh kembali pelayanan lagi di tempat ini. Saya percaya ini juga bukan suatu kebetulan, tapi ini adalah rencana Tuhan bagi saya, bagi kita semua. Dan tadi juga saya teringat, jadi ada satu cerita. Anak kami yang besar kan tahun lalu masuk SMP. Dan karena sekolahnya dia bahasa pengantar adalah bahasa Inggris, waktu masuk SMP
mereka harus menyiapkan Holy Bible untuk disimpan di locker. Kalau mereka waktu SD sih mereka nggak pakai Bible, jadi langsung pengantarnya dari sekolah aja. Nah, walaupun saya dan papa yang pelayanan, kami nggak pakai Holy Bible gitu, Alkitab dalam bahasa Inggris, kami cuma punya bukunya yang bahasa Indonesia. Terus ya udah harus beli, itu saya ingat. Coba deh Kak, tanya dulu sama adik saya, karena adik saya juga cukup aktif pelayanan, kadang juga di luar negeri, itu siapa tahu dia punya nggak dipakai, maka pinjam aja, kalau memang nggak ada ya udah baru nanti kita beli. Oke. Terus dia tanya ke adik saya, ternyata adik saya dia nggak punya buku fisiknya, dia bilang paling dia biasa sekarang kan udah online ya kalau Alkitab. Tapi nanti coba dia cariin. Oke. Terus singkat cerita dicariin, ada nih Kak Holy Bible-nya, kakak pakai aja bisa disimpan di loker sekolah. Oke. Dan ternyata Holy Bible yang dikasih anak saya itu adalah punya papa saya. Gitu. Jadi waktu begitu dicari lemari, ternyata ada papa dulu sempat punya Holy Bible, kita sampai ketawa, ih gaya amat nih si Om Delu punya Holy Bible. Ya udah oke, kalau kita siapin, jadi biasa mereka malam udah siapin tasnya, barang-barang harus dibawain. Dan pagi biasanya saya bangun sambil mereka siap-siap, saya bantu cek-cek lagi. Terus begitu saya lihat, saya pengen lihat kan yang mana nih Bible-nya. Waktu saya lihat, oh iya punya papa. Terus waktu saya buka-buka, salah satu isinya saya nemuin Warta Jemaat Hebron waktu itu tahun 2016 atau 2017 gitu. Di pagi itu waktu saya baca, saya buka ada renungan, ada jadwal pelayan dan sebagainya, dan nama-nama yang ya sampai sekarang masih ada yang melayani, ada yang sudah tidak melayani di sini. Saya sempat sedikit menitikan air mata, saya terharu karena mungkin ini juga bukan satu kebetulan Holy Bible ini boleh menjadi kebutuhan anak saya, dan akhirnya sampai ke dia. Saya juga yakin ini adalah sesuatu yang mungkin gak sengaja juga papa dulu punya, dan akhirnya boleh diwariskan juga ke cucunya. Dan di situ waktu saya lihat ada buletin Hebron, dan saya sekarang boleh kembali pelayanan di sini. Mungkin memang ada satu rencana Tuhan buat kita semua yang ada di sini. Dan saya juga minta dukungan doanya supaya apa yang mungkin mama papa sudah ajarkan ke saya, apa yang sudah mereka boleh wariskan ke saya, boleh saya teruskan juga ke anak-anak saya dan seterusnya. Dan semoga pelayanan saya di sini juga boleh memberkati Bapak Ibu saudara sekalian di sini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, terima kasih Bu Tika. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada, kita akan lanjut pujian kita yang menyatakan aku diberkati, aku dilimpahi. Kasih setiamu nyata bagiku.
ke depan. Pengumuman GPDI Hebron, doa pagi Senin sampai Sabtu jam 4.30 melalui Zoom. Lalu hari Rabu ada Komsel sharing jam 7 malam di rumah Efraim. Dan hari Sabtu ada ibadah pemuda remaja jam 6.30 di gereja. Lalu ibadah hari Minggu ada sekolah minggu jam 8 pagi. Dan ibadah raya seperti saat ini. Sekarang kita akan menjalankan persembahan. Ibu Amel pimpin dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, pagi hari ini kami mau memberikan korban persembahan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan persembahan kami dapat memperluas dalam surga. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi maupun tidak, besar kecil Tuhan, Tuhan Engkau yang berkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan. Berkatilah pekerjaannya, usaha, mata pencarian jemaat Tuhan. Tuhan Kau pilih setiap mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Dan kami siap memberikan persembahan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Tutur kata. Persembahannya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita menyanyikan Kau Allah yang setia, dengan apa akan ku balas. Allah yang setia.
selama-lamanya. Sungguh benar Tuhan. Inilah ungkapan terima kasih kami. Kami mau tetap menyembah dan setia sampai langkah kami terakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ke hari kami merasakan anugerah, kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada kata-kata yang lebih indah selain ucapan syukur kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sungguh benar Tuhan. Engkau membawa kami masuk lebih dalam kebenaran firman. Sungguh benar Tuhan. Setiap ayat kalimat yang Engkau sediakan bagi kami lewat firman-Mu, surat-suratan yang terbuka Engkau sudah menggenapinya. Kami sungguh mengucap syukur Bapa. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh berdiri di saat ini, kami tahu bukan karena kami, bukan karena kami bisa, bukan karena kami kuat, tapi semata-mata karena Yesus yang mengasihi kami. Setiap jiwa yang ada saat ini, yang berdiri di hadapan Tuhan, di rumah Tuhan, di mezbah Tuhan, semua oleh karena kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebentar hamba-Mu akan bicara bagi kami. Pakai hamba-Mu dengan hikmat surgawi, agar apa yang Ia sampaikan bisa membawa kami masuk dalam pelajaran mengenal lebih dalam bagaimana kehendak Tuhan Yesus dalam kehidupan kami menjelang hari-hari terakhir ini Tuhan, menjelang tahun-tahun terakhir ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, pimpin kami terus untuk kami masuk lebih dalam, dan kami mau tetap lebih setia Tuhan. Kami mau hidup takut akan Tuhan, karena kami dengar bersama sini, sungguh dunia sangat menakutkan. Namun kami percaya Yesus yang kami sembah siang hari ini, Yesus yang kami puja, yang menjadi jawaban di dalam kehidupan kami. Engkau berjanji bagi kami, Engkau tetap ada untuk kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami, ampuni setiap kelalaian kami Tuhan. Dan pagi ini kami mau tunduk dan kami mau diam, kami mau dengar suara Tuhan lewat hamba-Mu. Urapi beliau dengan kasih karunia dari surga, agar apa yang Ia sampaikan bukan karena Dia, tapi kami rindu karena Tuhan yang ada di dalam, memakai lidah bibir mulutnya untuk menyampaikan suratan Tuhan terbuka bagi kami umat Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami rindu kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa syukur kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, dan untuk firman Tuhan saya serahkan kepada Bapak. Satu.
Shalom. Akhirnya. Tapi biasanya kalau saya bisa masuk sini nanti penyanyinya nggak bisa. Baik. Kita renungkan dulu satu lagu. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Adakah yang pernah nyanyikan lagu ini sungguh-sungguh? Minta Tuhan penuhi hidup kita. Ya. Penuhi sekarang Tuhan, penuhilah hidupku. Hatiku bagai tanah besar, hatiku bagai tanah besar, merindukan jamaah Roh Suci. Hidupku bagai bejana, bagai bejana, ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Haleluya. Ingin ku ke sungai, ingin ku berlabuh ke sejukan air Tuhan. Penuhi aku sekarang, penuhi aku sekarang, penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang beri, hanya Engkau yang beriku, jamahlah hidupku Tuhan. Ketika saya mempersiapkan bahan renungan ini, Bapak Tuhan minta nyanyikan satu lagu. Ya. Saya cari, saya pilih, ketemu lagu ini. Tadi pagi di Jeruk Bali yang saya nyanyikan bukan ini. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih dalam, karena saya menampilkan ini. Ya, tadi di Jeruk Bali slide ini nggak bisa tampil, terganggu terus, berkali-kali riset nggak bisa. Tapi setelah ibadah selesai amin baru bisa. Berarti iblis tuh kerja keras di sana menggagalkan Bapak khotbah ini. Nah, ini ya, ini gambaran arus angin yang ada di gambaran arus angin yang ada di bumi. Ya, ini Alkitabiah, ya. Jadi kita Indonesia di sini arus anginnya lagi turun dari sini, tapi dia banyak besar. Di selatan lebih banyak lagi. Alkisah di dalam buku Henok buku 3 bab 76 dijelaskan ada 12 portal angin di muka bumi. Jadi saya sudah siapkan, ya, ada 12 portal angin, ya, yang sebenarnya memberikan berkat bagi kita, ya. Jadi ada 3 portal angin di daerah timur, ya, di daerah barat, di utara dan selatan, ya, 12 portal angin, ya. Dan ini juga sebenarnya dikutip di dalam Perjanjian Lama. Jadi saya terima kasih ketua sama tante karena boleh menyampaikan firman, kita sampaikan kebenaran, ya.
orang selalu bilang kitab Henokh itu tidak canonical, karena kitab Henokh dipakai di Alkitabnya Ortodoks, Kristen Ortodoks, ya. Tetapi ketika teknologi sekarang sudah berkembang, kita lihat koneksitasnya, ternyata ini datang dari 3 portal selatan. Ini 3 portal utama. Bahkan dalam kitab Henokh sudah disampaikan akan ada angin yang berbahaya. Ini ada topan, angin topan ini bergerak ini. Ya, di Filipina Selatan bergerak. Sebelumnya bulan lalu ada di sebelah sini. Kadang ada 1, 2, 3. Ya. Beruntung anginnya di atas laut. Kalau di darat gimana jadinya? Hancur. Ya. Tapi kenapa dia ada? Dia ada untuk pencobaan. Dia ada untuk ujian. Kenapa? Sejarah manusia membuktikan, ya, manusia senantiasa melawan Tuhan. Ya, Tuhan selalu ingatkan, kalau di zaman Israel dulu, ya, kalau umat Israel bandel, tidak menjaga kekudusan, tidak bertobat, Tuhan serahkan ke bangsa sekitarnya, peperangan. Tuhan kasih kelaparan, Tuhan kasih hama, ya, Tuhan kasih penyakit, ya, macam-macam, ya, itu Tuhan kasih. Jadi ini sebenarnya, kalau saya melihat bulan lalu ini lebih kering, ini gelap di sini, ya, tapi itu datang dari Tuhan, ya, supaya apa? Air hujan itu untuk menyuburkan tanah, ya. Tapi kalau sampai banjir, kita sedang diuji Tuhan, ya, supaya manusia bertobat, supaya manusia itu tidak menghujat. Nah, kalau saya kasih lihat yang di Indonesia, ini aliran udaranya datang nih dari Jepang, Laut Cina Selatan. Sekarang warnanya sudah lebih bagus. Karena apa? Ada topan di sini, Filipina Selatan. Jadi kesedot semua anginnya di sana. Tetapi yang tadinya di sini warnanya gelap bergeser ke Indonesia Tengah dan ke arah Indonesia Timur. Dan juga sebenarnya Manado. Jadi ketika kemenakan kami saya kasih tahu gambar ini, dia udah bilang, wah Manado kok udah banjir bandang duluan. Oh, tentu baru datang dari sana. Ya. Nah, dorongan angin kuat dari selatan. Ya. Semalam tadi pagi saya lihat di Australia juga sudah mulai ada alam, tetapi di darat kayaknya tenang. Kita cuma kena imbasnya. Ya. Jadi ini kaitannya semua nanti ada firman Tuhan. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, ketika Tuhan Yesus mengatakan, perhatikan bait Allah, aku akan bentukkan, tapi dalam 3 hari aku bangun. Ya, habis itu murid-murid bertanya, ketika Yesus duduk di Bukit Simon, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia. Karena dulu belum ada internet, ya, jadi bisa yang begini-begini belum ngerti nih. Ya, sekarang udah ada internet, kita udah ngerti. Ya, dihubungkan dengan firman Tuhan itu jadinya seperti apa? Ya, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Di Perjanjian Baru ada Kolose mengingatkan hati-hati dengan pengajaran sesat. Nanti kita akan masuk lagi ke sana. Ya, maksudnya itu apa? Instagram juga banyak pengajaran sesat. Ya, di gereja juga ada pengajaran sesat di mana-mana. Ya, karena apa? Tuhan Yesus sudah bilang hati-hati sama nabi palsu.
Jadi Bapak Ibu Saudara mendengarkan saya juga harus berdoa. Ini yang diomongin Om Robert benar apa enggak nih? Jangan-jangan lagi berperan jadi nabi palsu, ya? Jangan-jangan sedang mengajarkan hal yang sesat. Ya. Nah, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Udah banyak kan kalau kita nonton di YouTube ada kan yang menyesatkan itu siapa saja, ya. Nah, kamu akan mendengar deru perang. Terakhir Presiden Venezuela diculik, sangat rapuh, hebat. Iran lagi standby, negara-negara lain juga standby. China, Taiwan dan China Mainland juga sedang hati-hati, ya. Deru perang atau kabar-kabar tentang perang, ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ini baru awal nih. Akan ada sesuatu yang lebih dahsyat lagi yang akan terjadi. Jadi ibaratnya kalau Israel zaman dulu, Tuhan akan kirim nabi-nabi, Tuhan akan kirim pengajar, Tuhan kirim penginjil untuk mengingatkan kita. Jangan lupa bertobat dan menjaga kekudusan. Kali berikutnya saya bawa firman ini di dalam nih. Itu benar-benar bertobat dan jaga kekudusan. Nah, selanjutnya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Ya. Jadi kalau saya ajak mundur dulu, ya. Nah, ini kan gambarnya terang kan? Ini padang pasir nih. Ada bahan makanan nggak di sini? Ada. Mana tahu Tuhan sekarang suka banyak kirim hujan ke Jazirah Arab dan Afrika Utara supaya tanah itu berfungsi kembali. Kenapa? Kira-kira di daerah sini kan Taman Eden, aman. Sekarang gurun pasir. Ya? Tuhan akan memulihkan semuanya itu. Ya, makanya saya kasih lihat faktanya. Ya. Nah, kemudian dan gempa bumi di berbagai tempat. Nah, ini. Ya. Ini catatan gempa bumi yang kuning. Indonesianya nggak kelihatan. Artinya apa? Banyak amat ya gempa bumi di Indonesia. Ya, tadi pagi jam 4 ada gempa bumi di bawah Jabodetabek, 2,4 skala Richter, tapi nggak ketahuan. Kemudian sebelah pantai barat Amerika dan Amerika Selatan juga gempa bumi. New Zealand banyak gempa bumi. Ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini tenaga nuklir. Jadi kalau mereka kecelakaan, sedunia habis kena radiasi. Dan garis-garis ini adalah patahan gempa. Kalau dia warna merah, artinya patahan gempanya sedang aktif. Yang kecil-kecil nggak tergambar di sini. Ya, kalau Indonesia patahan gempanya, nah yang sini lagi biru, tapi ini lagi merah nih, dekat-dekat Aceh. Hati-hati. Yang dekat Papua lagi merah, Sulawesi sama Maluku lagi merah, ya. Jadi kalau orang senang naik kapal laut di Laut Maluku, wah, airnya kehijau-hijauan, lautnya bisa keluar kayak gelembung udara. Hati-hati, di bawahnya gunung api. Dia goncang, ya selesai itu, ya. Di atas Papua Nugini ini juga sedang bergerak. Itu. Yang catatan 100 tahun nggak ada gempa bumi di sini, dekat-dekat sama IKN. Itu, ya. Dan kalau kita perhatikan ini, berarti firman Tuhan itu ya dan amin ya. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Makanya tadi pagi saya dikirakan Tuhan,
Nyanyi lagi lagunya. Kasih setiamu yang ku nantikan. Wah, luar biasa. Karena kalau ketika kita selamat dari hujan, banjir, hanya jeruk bali kemarin malam air naik ya tante ya. Tapi puji Tuhan udah surut lagi. Nah itu kan kasih setia Tuhan. Tuhan mau buktikan kasih setianya, ya. Nah makanya ini kita tampilkan karena apa? Ya, ini supaya kita ngerti arti Natal. Setiap Natal ayat ini dikeluarkan. Akulah terang dunia. Segala masalah yang ada di muka bumi datanglah ke kaki Tuhan. Ya, makanya dia katakan barang siapa mengikut aku. Tapi keamanan keselamatan kita datang kalau kita mengikut Tuhan. Ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ini sebulan lalu saya sampaikan ini ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dalamnya lagi, ketika ngomong akunya ini dalam akar kata bahasanya sama dengan ketika Yahweh bertemu dengan Musa. Ya, jadi apa namanya? Ehye. Nah, aku adalah aku. Jadi sejak awal Tuhan Yesus sudah bilang, aku adalah aku, tapi ya menuju ke Bapa. Jadi artinya apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu yang Bapa perintah. Apa yang difirmankan, diwahyukan oleh Tuhan Yesus itu dari ucapan Bapa. Ada bedanya. Tetapi ajaran sesat selalu bilang beda. Nah, kita mesti hati-hati itu, ya. Nah, bahkan kalau kita dalamnya, jadi Yesus itu gambar Allah yang tidak kelihatan, ya, yang sulung lebih utama dari segala yang Dia ciptakan. Ia adalah terlebih dahulu dan segala sesuatu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Jadi ini menunjukkan kemahaesaannya Tuhan. Sampai Mazmur Daud bilang, Tuhan itu adalah terangku, Tuhan itu adalah keselamatanku. Ya, Yesus itu adalah terang dunia. Nah, asal muasalnya terang. Moga-moga simulasinya jalan. Ya, asal muasalnya terang. Terang itu di hari keberapa diciptakan Tuhan? Ada yang masih ingat? Pak Marlo gak boleh ngomong harusnya. Yang lain mesti ingat, ya. Itu hari pertama, makanya yang utama, ya. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa, gelap semua. Amin. Gelap. Ya. Adam dan Hawa dikeluarkan dari Taman Eden. Saya iseng-iseng, saya nggak percaya ada namanya buku Adam dan Hawa. Tapi saya coba buka YouTube-nya. Ternyata di situ menceritakan ketika Adam keluar dari Taman Eden, setiap kali dia mau melakukan sesuatu, tanya dulu sama Tuhan, berdoa dulu sama Tuhan. Dia nggak ngerti apa-apa. Kenapa? Karena Adam dan Hawa ketika masih di Taman Eden, mereka itu dipelihara. Enak kan? Jalan barengan Tuhan, diskusi sama Tuhan. Tuhan nih panen pohon anggur gimana? Enggak, anggur belum ada waktu itu. Tuhan panen beras gimana? Tuhan panen apel gimana? Gak boleh. Itu terlarang, kamu gak boleh, nanti kamu makan itu mati. Oh gitu ya. Itu selalu dikasih tahu Tuhan. Jadi ketika dia jatuh dalam dosa, keluar dari Taman Eden, keluar dari hadirat Tuhan, blank, kosong, karena apa-apa. Jadi harus betul-betul bersandar sama Tuhan. Ya, coba aja, sekali gak ke gereja, 2 kali gak ke gereja, 3 kali gak ke gereja, buktikan masalah datang gak dalam hidup. Gak baca Alkitab, tidak berdoa, buktikan masalah datang gak dalam hidup.
Ya, buktikan saja. Karena Taman Eden itu kalau dikupas dalam sekali artinya, ya. Nah, akhirnya Tuhan, ya, dunia gelap pertama kali lewat Keluaran pasal 20 dikeluarkan hukum Tuhan. Ada 10. Yang pertama, ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena apa? Ketika masa itu orang nyari sesembahan, akhirnya ngarepin, katakanlah ngarepin, aduh supaya anginnya bagus, berdoanya sama pohon. Aduh supaya keamanan terjaga, berdoanya sama batu. Cari roh ini, cari dewa ini. Maka zaman dulu, ya, kalau mitos Yunani, ya, ada dewa-dewa yang gak kaget. Tapi ada yang menelusuri, kemungkinan itu adalah Nephilim, ya, itu malaikat penjaga di Kejadian pasal 4 yang turun ke bumi menikahi anak-anak manusia. Tetapi ada yang dalemin lagi, oh tapi bukan anak-anak keturunan dari Set, itu anak-anak keturunan dari Kain. Kain masih hidup, ya kan? Nah, jadi luar biasa. Kemudian di hukum keduanya apa? Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun lalu bersujud kepadanya. Enggak boleh. Kalau Michael pulang ke Trema, itu om tante pasti suruh lihat kubur oma itu. Satu kampung soalnya. Sudah bicara sama oma, saya kalau suruh gitu, enggak. Walaupun belum jadi pendeta tetap saya bilang enggak, salah, itu batu itu, ya, nggak boleh. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Saya pernah menghujat orang pakai nama Tuhan, besokannya cacat saya, jatuh olahraga, ya, ampun Tuhan, sampai sekarang. Makanya tadi keluar mobil, saya kasih tahu Kak Mordeka, ya, kaki turun hati-hati, karena ini sudah cacat. Ya. Nah, yang keempat, ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan lupa ke gereja, jangan lupa beribadah. Tapi zaman sekarang ibadah bisa 24 jam, bisa 7 hari seminggu, luar biasa. Tapi hatinya nggak ke Tuhan, tetap aja nggak dapat berkat Tuhan. Itu. Saya tulis hukum pertama sampai hukum keempat. Karena ini sampai hari ini dipatuhi orang Yahudi, orang Kristen, Katolik, Ortodoks. Ajaran agama lain tidak pegang ini. Karena kalau mereka pegang ini, berarti rumah ibadah yang ada di dunia cuma satu namanya, gereja. Ini jelas. Tetapi di dunia mencatat hukum kelima, ya, hormatilah ibu bapakmu, sampai hukum ke-10, jangan engkau mengingini harta milik saudara. Itu sampai hukum-hukum perjanjian ditulis itu, ya. Nah, saya lanjutkan. Kemudian Tuhan juga lewat Imamat pasal 1 sampai 7 mengajarkan bagaimana cara memuji dan menyembah Tuhan. Karena pujian penyembahan yang pertama pun, ya, menghasilkan 50% jemaatnya dibunuh, pelakunya yang 50%. Yang dibunuh Habel, yang membunuh Kain. Itu. Jadi Tuhan mau luruskan kembali dengan, maaf ini nggak kelihatan, ya, peran para pelayan Tuhan. Tetapi untuk masuk ke sini harus pegang namanya pertobatan dan kekudusan. Apakah berjalan? Enggak. Makanya orang Israel diharapkan menjadi garam dan terang dunia, ya, gagal. Mereka dibuang ke Babilonia, terus sama orang Persia diampuni, pulang lagi bangun bait suci, ya kan? Kemudian ada kerajaan Yunani, tapi nggak bertobat juga, dikirimilah para nabi,
dicatat Alkitab dalam bahasa Yunani, banyak interpretasi sampai akhirnya Yunani dikalahkan Romawi. Jadi zaman dulu kerajaan sudah melawan kerajaan, bangsa sudah melawan bangsa. Ya, kenapa? Karena Tuhan tuh ketika air bah mengharapkan supaya manusia bertobat, menjaga kekudusan. Tapi setelah air bah, kalau kita baca di kitab Yobel pasal 10, ya, roh-roh jahat, ya, rohnya para raksasa Nephilim ini, ya, masih hidup, belum dihukum, ya. Dia mengganggu cucu-cucunya Nuh. Makanya Nuh datang menghadap. Dia langsung bilang, dia tahu dari mana dan asal datangnya roh jahat. Ya, tetapi ketika Nuh minta mereka dihukum, panglima iblis, namanya di situ disebut Mastema, belum disebut nama setan, ya, atau Lucifer, protes sama Tuhan. Boleh, tapi 90% saja. 10%-nya ikut aku, supaya tugasku untuk menguji murid-murid Tuhan tetap bisa berjalan. Berarti ada yang menguji iman kita loh, ya, ada yang mencobai kita sampai sekarang masih hidup. Namun roh-roh ini dalam kitab Wahyu disebut sebagai roh najis. Mereka nanti di Wahyu pasal 16, 18, 20, mereka yang akan dihukum lebih awal di dalam lautan belerang di neraka. Baru iblis, baru kita, jika kita tidak percaya sama Tuhan. Gitu. Yang percaya, ya, yang percaya disingkirkan Tuhan kepada turut. Nah, itu. Jadi kalau saya kasih lihat slide, ya untuk nakut-nakutin supaya bertobat, supaya menjaga kekudusan. Doa istri saya tadi, karena ini hari-hari terakhir, ya, nggak ada tedeng aling-aling, ya. Makanya karena dunia sudah begitu kacau, ya, apalagi Yahudi zaman dulu tuh, ini sebenarnya terbagi 5 ya, saya catat 4, ya. Ada orang Farisi. Orang Farisi kitabnya kitab tanah, tapi belajarnya komplit, termasuk apokrifa, termasuk kitab-kitab lain. Nah, orang Saduki belajarnya hanya kitab Taurat, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Orang Saduki cuma itu, ya. Artinya nanti kita ada lagi. Nah, Esni, ya, juga memegang kitab tanah perjanjian namanya Ibrani, tetapi mereka percaya sama hal-hal yang sifatnya keilahian. Katakanlah gereja Pentekosta zaman dulu. Zelot, kitab tanah, tapi jurusannya kompromi sama penguasa. Ya. Nah, alhasil ketika bait suci diruntuhkan, nah ini kan isinya sebenarnya para imam hilang, kan bait suci nggak ada. Esni dikejar-kejar orang Romawi, ya. Nah, Zelot kan selalu dekat sama penguasa kan, ya selesai juga dihancurkan sama orang Romawi. Jadi bisa kebayang ya, sebelum Tuhan Yesus lahir, ini hukum Tuhan gak dipatuhi, tata cara ibadah tidak diikuti, tapi sifat keagamaannya gak konsisten, tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Amin. Ya, makanya akhirnya Yesus turun ke muka bumi, ya, dilahirkan. Nah, kita mesti ngerti artinya, ya. Yesus dilahirkan. Ya, dia tugasnya untuk memberitakan bahwasanya kerajaan surga sudah dekat. Sudah slide ini, ya. Nah, dia tidak disukai, dia disalibkan, ya, kemudian mati, dikuburkan, bangkit.
ketika bangkit masih penginjilan, ya. Tetapi ketika dia kembali ke surga karena selesai sama tugasnya, ya, dia bilang ke Bapa, minta dong Rohmu yang suci. Makanya tadi saya lagu itu, ya, minta jamahan Roh Suci, minta jamahan Roh Kudus, ya, supaya apa? Ya, kalau zaman langit dan bumi belum berbentuk, ya, Roh Allah melayang-layang, ya kan? Ketika Tuhan berbicara, ya dia Tuhan. Ketika nabi-nabi diutus, nabi-nabi diisi dengan Roh Kudus. Nah, di akhir zaman, sesuai dengan Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 30, pada hari-hari yang terakhir aku akan mencurahkan Rohku. Berarti ketika Roh Kudus sudah dicurahkan sejak 40 hari dan 50 hari setelah 10 hari setelah Tuhan naik ke surga, ya, itu sudah terhitung hari-hari terakhir, ya. Nah, kenapa? Karena supaya kita dapat patuhi, ya, di Matius 3:11, baptisan air, tanda pertobatan, dan baptisan Roh Kudus, supaya kita dapat karunia Roh Kudus, sehingga, ya, iman kita dibangun lewat baptisan api, lewat ujian dan iman. Jadi kalau lihat gambar cuaca gempa bumi, sebenarnya secara alami itu alat untuk menguji iman kita, ya. Nah, kemudian Roh Kudus memberi kita pengetahuan supaya apa? Ngerti hukumnya Tuhan, ngerti Alkitab, ngerti bagaimana memuji dan menyembah Tuhan. Habis itu dapat hikmatnya. Kalau dapat masalah hidup seperti apa? Tapi jangan lupa bersaksi. Habis itu karunia membedakan roh, ya. Ketika, jadi saya sama Pak Mordek udah janjian, nanti saya bawakan lagu ini, ya, penuhi sekarang Tuhan. Wah, udah janjian tuh. Mau bawa firman, Tuhan bilang enggak, ganti lagunya. Kenapa? Ya saya ngerti apa Tuhan bicara, tapi kadang-kadang juga karena bandel gitu otaknya, suara Tuhan gak didengar. Ya, jadi kejadian bulan lalu, 5 minggu yang lalu, saya layani di ibadah raya di Pondok Kopi, ya. Saya tahu bahan itu harus dibawakan dan harus berjamaah kudus. Tetapi dalam hati saya bilang, itu kan untuk gereja yang kemarin Tuhan, yang ini kayaknya enggak deh. Jadi saya nggak bawa tuh roti dan anggur perjamuan untuk perjamuan kudus. Namun begitu saya duduk dalam gereja, ibu gembalanya bilang, Pak Robert, minggu lalu kami belum perjamuan kudus, jadi minggu ini kita perjamuan kudus ya Pak Robert, ya. Saya pas denger itu langsung, aduh, itu Tuhan. Masih enak negurnya halus, ya. Kalau pakai sakit, pakai susah kan nggak enak, ya. Jadi setiap saat Tuhan selalu memperhatikan kita, ya. Nah, habis itu, ini kita diberikan juga karunia menyembuhkan. Tangan saya pakai waktu batu ginjal saya turun ke 3 kali. Tuhan, kalau ini tanganmu, aduh, Tuhan, apa namanya? Saya taruh di sini, nanti kamu sembuhkan, ya. Sembuh loh. Sejam terbangun udah gak sakit. Tapi sekarang yang frozen shoulder berkali-kali, aduh Tuhan, gak sembuh juga, ya. Tadi saya mau begini udah sakit lagi, ya. Ada mujizat, ya, tadi dengan kesaksian, ya. Ada mujizat. Apalagi kalau Anda tahu kesaksian, ada 2 kesaksian luar biasa. Satu orang karena ibunya sakit yang main keyboard tadi di sana, satu lagi adiknya Ibu Mary, ya, kalau nggak salah, ya, tante, ya. Nah, itu, ini dia berdoa, dia dapat karunia kesembuhan, ada mujizatnya. Nah, ini yang susah. Ini mesti dekat banget sama Tuhan. Dan ini nubuatan. Jadi kalau orang Kristen ngomongin anak, tanggal kamu, hati-hati.
terjadi bandel. Kurang ajar dong, hati-hati, terjadi kurang ajar. Jadi bilangnya, aduh anak manis ya, padahal waktu gitu, ya kan? Nah, jadi ya ini kita akan mengerti tentang Kristus dari kitab Kolose, ya. Hati-hati pengajaran sesat ke kehidupan kita gimana, misteri apa akan dibukakan. Jadi dengan datangnya Tuhan Yesus Kristus, kenapa dibilang terang? Tuhan Yesus adalah terang dunia. Ya, jadi kalau slide ini ada PDF-nya, silakan copy, silakan minta. Kalau perlu jadi wallpaper. Ini loh kenapa Tuhan Yesus jadi terang dunia. Dan ketika Tuhan Yesus di bumi, pekerjaannya, ya, sejak awal itu dia memberitakan firman. Dan bahkan kalau kita lihat dari kitab suci, dikatakan ketika dia berpindah, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Zebulon dan Naftali, bangsa yang diam dalam kegelapan. Tuhan Yesus datang kepada bangsa yang diam dalam kegelapan, ya. Dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut, telah terbit terang. Ya, ada Tuhan Yesus. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Menariknya, kalau ada penginjilan, ya, yang dicari tempat-tempat yang enak, yang dekat mall, ya kan? Yang banyak alat transportasi, yang banyak tempat hiburan. Nah, bukan penginjilan. Saya sekolah sama istri diutus penginjilan ke kota Solo. Dikasih bagiannya gak jauh dari tempat pastori kita nginep. Tapi ternyata daerah itu banyak kuasa kegelapan. Jembatan dekat rumah itu tempat kendaraan selalu kecelakaan, ada kematian. Maaf kata, sebelah gereja, maaf kata, rumah pelacuran. Betul betul. Asyik itu. Ketika kami jalan-jalan ke Manila, gereja di mana? Sana. Wah, aman lah. Bisa berdoa ke gereja kan? Sebelahnya apa? Tempat judi. Kalau gerejanya nggak di situ, tepat di atasnya tempat judi. Ya memang anak Tuhan kalau jalan-jalan ketemu daerah-daerah kegelapan begini, ya kan? Daerah-daerah maut, tugasnya bukan untuk lihat, datang menikmati, doain tempat itu. Ya, saya kemana jalan selalu gitu. Bisa tidur? Bisa, kenapa? Biasanya suka ada yang keluar tuh di kamar. Tidur aja, saya pulas aja. SMA, camping, saya diem di tenda, bisa tidur? Bisa. Jajak, pulas, kenapa? Pohon di belakang kemahnya tempat gantung diri orang. Tenang aja saya tidur. Ya, tetapi ia berkata, ya. Jadi Tuhan Yesus keliling karena apa? Dia harus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Kalau kita keliling kemana-mana, pergi untuk apa? Tengok kiri kanan. Haruskah saya bersaksi? Gitu loh. Ya. Tadi pagi naik taksi, supirnya udah mengeluh. Spion kirinya dipecahin orang gila katanya di Pondok Ranji. Kasihan. Terus dok mobilnya dicuri orang, akhirnya dia harus ganti rugi jutaan ke perusahaannya. Luber, ya. Saya langsung tahu. Oh, singkat, jelas, padat. Ketika turun, makasih ya Pak, Tuhan berkati. Udah, itu. Karena ketika dia ngomong itu saya udah tahu. Oh, nanti saya berkati. Terima kasih ya Pak, Tuhan berkati. Mudah kan? Ya. Nah, kemudian apa lagi ya? Yesus, ya. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, ya, mengapa engkau berkata-kata
kepada mereka dengan perumpamaan. Jawab Yesus, kepadamu ya diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Anak-anak Tuhan diberi karunia. Tetapi yang lainnya dikasih perumpamaan. Ya, supaya berpikir. Makanya jangan heran kalau ada khotbah pakai logika dunia. Peta saya awal menggunakan logika dunia, ilmu pengetahuan, supaya nanti saya tunjuk lagi ayatnya. Nih loh, kalau ini kita gak berdoa buat bumi kita ini, akan ada kelaparan dan kita bisa kena gempa bumi. Ya, nah itu. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah wafat, ya, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitanya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari itu ya ia berulang kali ya berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi kalau lihat di sini tugas Tuhan Yesus ketika dia dilahirkan untuk memberitakan kerajaan Allah. Amin. Amin ya. Memberitakan kerajaan Allah. Tetapi ketika hari Natal menjelang tiba, apa yang terjadi? Sibuk mikirin dekor, sibuk mikirin kado, sibuk mikirin makanan. Tahun lalu makanan kita McD, sekarang apa? Oka-oka. Tahun depan apa? KFC. Akhirnya sibuknya begituan terus loh. Sempat ngajarin anak-anak ngerti arti Natal nggak? Enggak. Kenapa? Kalau Natal jangan lupa anak-anak tidak boleh nakal. Kalau nggak nakal nanti dapat kado dari Santa Claus. Astaga. Di mana penginjilan itu ada? Nggak ada. Bahkan gereja bisa ratusan miliar, ada yang ratusan juta, bahkan ada yang miliar. Setting panggung, siapin alat musik, siapin lampu, habis semua miliar. Nah, mendingan sumbang gereja. Ya, itu fakta. Padahal Tuhan Yesusnya lahir di mana? Di kandang. Itu. Jadi kita merayakan Natal dengan suatu kontradiksi, ya. Nah, makanya firman Tuhan selalu bilang, pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Ya. Nah, kalau didalamin lagi, ditanya nih, ya, kalau ada sembuhkan orang sakit, nolong, bilang kerajaan Allah sudah dekat, ya. Tetapi Tuhan bilang, kalau aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, ada nggak? Ketika Tuhan Yesus hidup, ada ya. Maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Artinya ketika Allah melawan kita, ya, itu kerajaan Allahnya sudah datang. Makanya ketika orang Farisi bertanya, ya, kapan datang? Apa tandanya? Oh, kerajaan Allah nggak pakai tanda-tanda lahiriah. Ya, surga datang nggak pakai tanda lahiriah. Tapi kan banyak yang pas kita wahyu kan, akhir zaman. Ini perang sama ini, tanda-tandanya ini, ya. Saya dulu dibilang Robert, hati-hati, chip nanti bisa dimasukin. Dan kalau kita terima chip itu, wah berarti kita mengikuti iblis. Nah. Padahal sekarang semua dompet kita ada chipnya. Ada di mana? Di KTP. Diterjemahkan, tapi nggak melihat dulu perkembangannya nanti seperti apa. Saya dibilang, oh kartu master itu paling 6. Saya bilang, dari mana? Saya cek di internet, yang kuasai duit di dunia itu Visa, bukan master. Keliru. Ya, Amerika lagi pusing karena biasanya setahun dapat 9 triliun rupiah dari Visa dan master, sekarang tinggal 1 triliun. Dapat dari mana? Kalah sama QRIS. Nah, QRIS-nya tuh simpel tuh, bukan chip tuh. Ayo. Berarti
tafsiran tahun 74 tuh berapa tuh? 52 tahun yang lalu, sekarang nggak berlaku. Ya, kita harus kenapa kita perlu Roh Kudus supaya kita dapat hikmatnya, ya. Makanya firman Tuhan makin lama makin dimengerti. Sesungguhnya, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, polos lagi, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sudah bertobat semua? Belum 100%. Buktinya masih hidup kan? Artinya apa? Tuhan masih kasih kesempatan. Itu loh, ya. Nah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Baptis sudah air? Baptisan roh sudah belum? Minta sama Tuhan. Bukan pendeta yang membaptis roh, tapi Tuhan Yesus. Ya, itu. Nah, jadi kalau kita lihat lagi, ya, tugas Tuhan Yesus, ya, kan Tuhan Yesus bilang nih waktu doa di Taman Getsemani, aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Jadi kalau waktu kita baca Imamat pasal 1 sampai 7, Musa berbicara dengan Tuhan, Tuhan ada di ruang Maha Kudus, Musa di luar kemah. Tapi bilangan pasal 1 ayat 1, ya, penafsirannya, Musa berbicara dengan Tuhan di dalam kemah. Artinya apa? Musa menerima kebenaran itu langsung dengan Tuhan. Makanya cari jenazahnya Musa susah, kayak Henok ya, mungkin dia, ya. Nah, ini juga kenapa Tuhan Yesus bisa naik ke surga, tugasnya selesai. Jadi kalau Anda yang berharap, ya, nggak mau meninggal Tuhan, nanti kau pindahkan aja ke padang gurun, kau yang pelihara. Wah, kita mencatat loh, yang bisa dapat sayap itu pindah ke padang gurun adalah 2 kali ganda roh. Berarti imannya diuji terus. Berarti kalau hari ini sukacita, Senin sampai Sabtu siap dengan ujian. Ya, Tuhan uji terus. Ya, saya selama bawa firman ini, kayaknya penyakit saya nggak pernah berkurang. Jadi hari Sabtu ketemu dokter, dokternya ngomong aja, banyak amat. Inilah selama memuji menyembah Tuhan, si iblis gak senang sama saya. Jadi tambah terus penyakit, ya. Jadi tugas Tuhan itu menyatakan kerajaan Allah, menyatakan Bapaknya Tuhan. Kita juga harus menyatakan Bapa kita, dan untuk menggenapi Taurat dan kitab para nabi. Itu semua dibuktikan benar, ya. Nah, saya juga masih selalu kupas. Karena apa? Nanti kalau kita nyatakan, kita mencari mana yang harus diselamatkan. Kita harus berani menyatakan dosa, sejahat, dan tentang apa? Kematian. Tadi ada hamba Tuhan di Juruk Bali, wah berani banget. Bapak bilang, gereja lain sekarang keluarin puluhan ratusan juta untuk dekorasi Natal. Serius loh, ya? Banyak sekali, ya. Kalau saya cuma mikir, kenapa nggak dikasih fakir miskin, ya? Kemudian apa? Nah, kita perlu melakukan pemerintah, ya, memperkuat gereja dan menjadikan, ya, untuk menjadikan diri Tuhan Yesus sebagai korban yang sempurna, ya. Saya mesti keluarin dulu, ya. Karena ketika bagian yang terakhir, itulah pentingnya perjamuan kudus. Amin. Jadi ini alkitabiah sekali. Kalau kita melakukan ini, itu ya karena ini, ya. Sehingga kalau menurut perspektifnya Tuhan, ini pengantaranya. Kali berikutnya saya perdalam, ya. Kerajaan Tuhan, kerajaan
kerajaan surga itu menurut perspektif Yahweh dari perjanjian lama. Teokrasinya ikut model kerajaan Allah di Israel. Substansinya tentang kedaulatan dan kekuasaan ilahi. Kenapa dikatakan kedaulatan dan kekuasaan ilahi? Karena di masa itu sudah kelihatan yang berkuasa roh jahat, setan. Lah orang mestinya menyembah Yahweh, kok menyembahnya patung, kok menyembahnya sungai, kok menyembahnya orang, gitu ya. Nah, kemudian ya substansinya adalah keadilan dan kebenaran. Jadi kita kupas nanti kali berikutnya. Karena setiap kali Tuhan melalui nabi-nabinya dari Hosea sampai Maleakhi itu selalu mengingatkan bertobat, hidup kudus, dan perhatikan saudara. Nah, makanya sebelum perjamuan kudus, kalau dari situ udah selalu dibilang, ingatkan kepada jemaat sebelum terima roti dan anggur perjamuan, minta maaf dulu sama Tuhan, ampuni dulu saudara. Kalau kita bersaudara sama saudara, kita yang minta ampun, ya. Supaya apa? Supaya kita akan mendapatkan damai sejahtera. Jadi dua hal ini wajib dilakukan. Nah, kesimpulannya, ya, kita berpegang pada kemuliaan Allah. Kita sebagai ciptaan bumi itu akan diperbarui. Kan nanti ada kerajaan 1000 tahun damai kan ya. Nah, keselamatan bagi semua bangsa. Ya, ini Yesaya 49. Saya bacakan buat saudara ayat 6. Tuh ya. Oke. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Jadi pada Zionis jangan kaget ini ayat ini. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Saudara saya akan menjadi terang, ya, bagi bangsa-bangsa, bagi sekeliling, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke ujung bumi, supaya orang lain juga selamat. Makanya kita mesti bersaksi, ya, karena kita mesti tahu kerajaan Tuhan bukan dari dunia ini, ya. Ketika iblis mencobai Yesus, ya, setelah 40 hari 40 malam puasa, iblis memperlihatkan kerajaan-kerajaan di dunia. Dia bilang, Yesus, kalau kamu mau menyembah, aku berikan semuanya. Lah, Tuhan Yesus kan datang dari kerajaan Allah. Terbalik itu. Makanya dia bilang begini, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ya, dunia memang lagi dikasih sama si iblis. Tapi kerajaanku, jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada Yahudi, pada orang Yahudi. Jadi luar biasa ya. Natal itu sebenarnya temanya nggak berganti. Saya waktu pas perayaan Natal tanggal 24, 25, tema Natal tahun ini, tema Natal tahun ini, semua mengucapin kiranya Natal tahun ini memberikan damai sejahtera. Nah, tahun lalu apa? Yang kirim ke saya Natal tahun pendeta lagi. Tahun depan nanti apa? Padahal kalau dengar renungan tadi, ya, Natal itu Immanuel, Tuhan beserta kita. Ya, ini kita baru lihat dari perspektifnya Yesus. Dia yang melaksanakan tugas. Kali berikutnya, jika Tuhan izinkan, artinya saya belum dijemput gitu ya, itu dari perspektifnya Yahweh seperti apa?
Itu ada itu. Ya, perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Sebenarnya apa? Ya, bocorannya aja. Intisarinya ini sebenarnya. Saya kasih tahu. Intisarinya ada di sini. 3 ini, dan kalau dirumuskan lagi, intisarinya apa? Ini. Tuhan Yesus datang, kita merayakan Natal, sebenarnya untuk itu. Jadi yang dapat kado harusnya siapa? Bukan kita, yang dapat Tuhan Yesus. Cuma kalau saya tanya ibu-ibu, kado pertama Tuhan Yesus mas, ada yang mau kasih masnya ke Tuhan Yesus? Pasti mikir kan? Wah, mas lagi naik nih, dikit lagi 3 juta, ntar dulu Tuhan. Ya kan? Kemenyan. Orang berpikir kemenyan itu kan baunya gak enak. Padahal dalam dunia kosmik, dalam dunia roh-roh, menyembah roh itu dengan kemenyan. Kita sekarang menyembah dengan apa? Pujian, dengan lagu. Ya. Kemudian apa? Persembahannya Tuhan Yesus. Mur menyatakan Tuhan Yesus akan mati dan akan dimuliakan, karena mur adalah wewangian untuk jenazah. Jadi wasiat saya ke istri saya harus saya ganti. Karena saya bilang, kalau saya wafat, supaya wanginya enak, pakai bumbu RW aja. Apalagi saya udah pernah cium itu, ngapain? Wah, ini kalau pakai bumbu RW pasti lezat sekali, ya. Nah, demikianlah firman Tuhan, ya. Jadi jangan lupa, ini senantiasa selalu kita ikuti. Berkat itu tidak hanya untuk berkat ini untuk orang Israel, enggak, sampai sekarang, karena Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Ini terwujud dalam Lukas pasal 1 ayat 76 dan 77. Ya, itu. Dan kita sedang menuju Tuhan menghadapkan wajahnya. Tetapi kalau kita ngerti kerajaan surga, Tuhan selalu membela kita, ya. Jadi kalau Tuhan melihat kita, oh Robert lagi berdoa, oh Robert lagi memuji Tuhan, Tuhan pasti membela kita. Damai sejahtera itu ada, ya. Jadi kalau kita belajar gini, ya, kerajaan surga ada di dalam kita. Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Haleluya. Kita nyanyikan satu lagu. Ya, saya sudah siapkan. Kita puji Dia. Dia sungguh indah. Dia Yesus, Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cipta damai, Dia cinta daku dan ampuniku, bahkan rela berikan nyawanya, bahkan rela berikan nyawanya. Satukan Yesus, tinggikan Yesus, berikan pujian.
tampilkan lagu ini dengan lembut. Renungkan bagian-bagian dari lagu ini. Tuhan Yesus itu indah. Dia ajaib, Dia mulia, Dia agung. Dia mencintai kita dan Dia mengampuni dosa kita. Bahkan rela memberikan nyawanya dan menyelamatkan kita. Tengoklah ke diri masing-masing. Kalau kita melawan firman, kalau kita berbantah dengan Tuhan, Tuhan tidak pernah marah. Tapi Tuhan itu mengasihi kita. Karena Tuhan Yesus mencintai kita. Dia mengampuni dosa-dosa kita. Makanya Dia rela. Dia yang disalibkan, bukan kita yang disalibkan. Makanya senantiasa memuji dan menyembah Dia. Adakan mesbah di rumah, tinggikan Yesus, hormati Dia, karena Tuhan Yesus itu yang memiliki kuasa. Dialah Raja kita. Bersyukur di Dia. Itu syukur karena kita ada tanah. Sirih dengan kira apa pun dengan kira lesi kini neta. Tidak mungkin kini dan kini kalau ada sih tidak ada sini kini sudah mungkin ada sedikit lagi kami lebih dalam lagi mengenal apa itu Natal. Natal itu Kau mengaruniakan Tuhan untuk menyertai kami, sehingga kami boleh tahu sebenarnya kerajaan Allah sudah datang, kerajaan Allah sudah hidup di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar kami selalu boleh menjaga kekudusan kami. Hal-hal yang belum diselesaikan kami mohon ampun Tuhan. Kami bertobat Tuhan tidak melakukannya lagi. Terima kasih Bapak. Kami juga mau berdoa buat rekan-rekan jemaat yang belum hadir di tempat ini, supaya Roh Kudus menjamah mereka, Roh Suci menjamah mereka, sehingga mereka juga boleh mengalami pertobatan yang sepenuhnya. Mereka juga boleh menjaga kekudusan mereka. Engkau kumpulkan domba-domba-Mu di tempat ini, bahkan dari tempat-tempat lain Kau datangkan domba-domba-Mu. Terima kasih Bapak. Kau memberkati Ibu Gembala, keluarga, ya, seisi rumahnya. Kau berkati juga para majelis pekerja, Tuhan, jemaat yang ada dan keluarga-keluarga dan keluarga besar mereka. Tuhan, jika ada yang sakit Kau sembuhkan, jika ada yang terbeban Kau ringankan, jika ada yang membutuhkan pekerjaan Kau berikan pekerjaan, jika yang ada yang ingin melayani dengan lebih sungguh, berikan mereka kesempatan untuk melayani. Terima kasih Bapak. Shirahuni kini kenalani, shirahuni kenalani shiriki, shirahuni kenalani. Kita punya nalita, segala sesuatunya adalah baik, dan kami juga berterima kasih Tuhan karena Kau sudah menyediakan roti dan anggur ini. Kami masuk ke dalam perjamuan-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesusku, sungguh Engkau baik. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan. Jika kami berdosa sesama jemaat, jika kami berdosa dengan orang tua kami, dengan anak-anak kami, jika kami berdosa di masyarakat, karena kami akan memasuki perjamuan kudus ini. Tuhan, pimpin dan sertai kami.
sekarang hingga selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Kita persiapkan roti di tangan kanan kita ini. Wujud dari kita mendengar firman Tuhan, kita percaya bahwa Dia, Yesus Kristus, sudah mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke dalam kerajaan Allah. Dan Ia tinggalkan bagi kita Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memimpin kami, Engkau menyertai kami. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni kekurangan kami ya Tuhan, ampuni cacat celah kami. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya bahwasanya roti yang kita pegang di tangan kanan kita ini adalah lambang dari firman Tuhan, firman yang telah menjadi manusia, mati, dibangkitkan, dan sekarang bertata di dalam kerajaan surga. Saudara percaya? Amin. Haleluya. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita siapkan anggur di tangan kanan kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di kayu salib adalah darah yang menebus dosa-dosa kita, darah yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, dan Tuhan memberikan anggur ini sebagai lambang darahnya yang kudus. Apakah saudara percaya? Amin. Haleluya. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang hingga selama-lamanya.
sampai Maranatha. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Amin.